Shalom, sahabat yang baik hati. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tetap melingkupi kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon biarlah firman-Mu tetap menuntun kami, sehingga kami tetap merasakan perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Samuel 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Langkah kaki orang yang dikasihinya. Kesetiaan dan komitmen adalah sangat penting dalam suatu hubungan. Bukan hanya hubungan dengan sesama manusia, tetapi terlebih adalah dalam hubungan kita dengan Allah yang mencipta dan memelihara kehidupan kita. Apapun yang dikatakan orang tentang kita ketika kita menghidupi kesetiaan dan komitmen kita dengan Allah yang kita sembah adalah merupakan hubungan kita pribadi dengan Dia. Kesetiaan dan komitmen yang ada pada kita adalah karena didasari oleh belas kasihan Allah kepada kita umat-Nya. Kita percaya Allah selalu berbelas kasih bagi kita umat yang dikasihinya. Seperti kisah Hana ibu Samuel merupakan sebuah gambaran yang indah tentang belas kasihan Allah. Hana sangat mendambakan seorang anak laki-laki. Ia berjanji untuk memberikan anak laki-laki pertamanya itu kepada Tuhan kalau Allah mengaruniakan anak itu kepadanya. Setelah Samuel lahir, Hana menepati janjinya. Ketika Samuel sudah cukup umur untuk dipisahkan darinya, Hana dan suaminya Elkana membawa Samuel ke Silo dan menyerahkan dia kepada Imam Eli. Hana adalah salah seorang dari beberapa perempuan dalam Perjanjian Lama yang tidak mempunyai anak. Namun karena belas kasihan Allah, akhirnya melahirkan anak laki-laki yang kemudian memiliki peran penting dalam sejarah Israel. Kesetiaan dan komitmen Hana direspon oleh Allah dengan belas kasihannya, sebab Allah berkuasa dan melihat ketulusan hati seseorang dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari puji-pujian Hana yang telah menerima belas kasihan Allah. Sebab dia meyakini tanpa belas kasihan Allah, maka Hana tidak akan mendapatkan seperti yang dia mohonkan kepada Allah. Hana percaya akan kasih Allah yang selalu melindunginya dan menjagai setiap langkahnya. Ketika Imam Eli juga bertanya akan keberadaan Hana, hal itu tidak menyurutkan Hana dalam memohon belas kasihan Allah. Bahkan Imam Eli menyaksikan bagaimana belas kasihan Allah nyata dalam kehidupan Hana, serta bagaimana Hana menepati sebagaimana yang dia ucapkan sebelum Samuel diberikan Allah kepadanya. Sahabat yang baik hati, demikian juga dengan kita. Allah selalu berbelas kasih terhadap kita umat yang dikasihinya. Hidup kita ini dapat kita jalani bukanlah karena kekuasaan kita. Hidup kita ini adalah hanya karena belas kasihan Allah semata, sehingga kita tetap merasakan perlindungan yang daripada Tuhan. Belas kasihan Tuhan ini sungguh nyata bagi kita yang dikasihinya. Mungkin saja kita mengalami seperti yang dialami oleh Hana, persis seperti yang dialami oleh Hana. Namun kita juga dapat merasakan perlindungan Tuhan bagi kita dalam bentuk yang lain, seperti dalam menghadapi situasi sekarang ini, pandemi COVID-19. Kita tidak melihatnya, namun kita sedang dilanda olehnya. Hanya belas kasihan Tuhan yang menjagai kita, hingga kita saat ini masih dapat merasakan kehidupan yang daripada Tuhan. Hingga kita masih dimampukan menghadapi situasi, menghadapi keadaan ini. Walau keadaan tubuh kita sakit,
keadaan kita sedang berduka, keadaan kita mungkin sendirian dalam menghadapi pergumulan kita. Perasaan kita bermacam-macam di tengah-tengah persiapan kita akan perayaan Natal ini. Namun satu kepastian dari firman Tuhan, Allah selalu melindungi kita umat yang dikasihinya. Kita dapat menjalani hari-hari ini bukan karena kekuatan dan kekuasaan kita, namun hanya karena belas kasihan Allah saja. Mari kita tetap sebagai orang yang menerima belas kasihan Allah dengan setia dan komit dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi semua janjimu terlebih terhadap Tuhan, tepatilah itu di hadapannya. Tuhan melindungi kita dan berbelas kasih terhadap kita. Nyatakanlah hidup kita, nyatakanlah hidupmu sebagai orang yang dilindungi oleh Allah, sebagai orang yang menerima belas kasihan Allah. Karena hidup kita ini hanya oleh karena belas kasihan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang menyapa kami. Kami sungguh bersyukur atas belas kasihan Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas perlindungan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuasa kami, tetapi hanya karena kasih Tuhan dan hanya karena perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.